Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabarnya? Baik pastinya ya. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan siang hari ini nanti kita akan mulai masuk pada materi bab baru. Nah, sebelum itu alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, Ibu ingin bertanya kepada kalian terlebih dahulu. Apakah kalian sudah siap untuk proses pembelajaran pada siang hari ini? Sudah ya. Jangan lupa untuk mempersiapkan catatan untuk mencatat poin-poin penting dari materi yang akan Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Nah, sebelum itu kita akan presensi terlebih dahulu ya. Untuk presensinya kalian bisa japri ke WA Ibu seperti biasa. Nomor WhatsApp Ibu ada di grup PJJ dan juga ada di Google Classroom. Jadi seperti biasanya untuk presensi kalian bisa langsung japri ke Ibu ya, dengan menuliskan nama dan nomor urut. Jadi nama underscore nomor urut absen. Seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Ibu ingin sedikit mengembalikan motivasi kalian. Jadi selama proses pembelajaran daring atau proses pembelajaran jarak jauh ini, pastinya kalian mengalami yang namanya suatu kendala, baik itu kendala dari lingkungan ataupun dari internal kalian sendiri gitu ya. Nah, kalian sebagai seorang siswa, terutama kelas 10 di SMK Ma'arif NU, harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Kenapa sih Bu kita itu harus memiliki semangat belajar? Karena sebagai seorang siswa ya tugasnya untuk belajar gitu. Tidak ada kalian memiliki kewajiban untuk bekerja, itu belum ada. Jadi selama kalian masih bisa belajar, selama kalian masih di bangku sekolah, manfaatkan betul waktu kalian, kesempatan kalian untuk belajar dan maksimalkan pencapaian prestasi kalian. Jadi jangan pernah kalian itu patah semangat. Yang namanya seorang siswa harus memiliki semangat belajar yang tinggi. Jadi meskipun banyak sekali kendala yang kalian alami, kita harus bisa memiliki pikiran yang positif bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu pasti bermanfaat. Bermanfaat untuk siapa sih Bu? Untuk diri kita dan juga orang di sekitar kita. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran pada siang hari ini, kita akan masuk pada materi bab 3, yaitu tentang mengolah data dengan rumus statistik dan rumus finansial. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, Ibu ingin sedikit mengulas materi pertemuan minggu lalu, yaitu tentang rumus matematika pada spreadsheet. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan materi dan juga PPT beserta handout-nya, dan Ibu juga sudah memberikan kalian link YouTube yang bisa kalian akses untuk contoh dari rumus matematika pada spreadsheet. Sebenarnya apa saja penjelasannya sudah Ibu berikan di pertemuan minggu lalu ya. Nah, Ibu ingin sedikit mengulas saja bahwa rumus matematika pada spreadsheet itu sebenarnya merupakan salah satu hal yang erat kaitannya dengan Microsoft Excel. Dimana yang namanya Microsoft Excel itu merupakan salah satu program pengolah angka ya, atau spreadsheet yang digunakan atau dimanfaatkan bagi suatu perusahaan atau instansi. Nah, kenapa sih Bu rumus matematika pada spreadsheet itu dibahas? Karena yang namanya aplikasi pengolah angka atau spreadsheet itu erat kaitannya dengan operasi matematika. Jadi di dalam suatu data, misalkan kita ingin menjumlahkan, mengurangi, terus ada perkalian, pembagian, itu di situ ada semuanya. Jadi kenapa dibahas? Karena memang itu merupakan salah satu penting. Fungsinya apa sih? Kita harus tahu rumus
matematika pada spreadsheet fungsinya yaitu untuk mempermudah pekerjaan kita. Biasanya dalam perhitungan itu kan rumit ya, apalagi kalau dikerjakan secara manual. Jadi dengan adanya rumus matematika pada spreadsheet akan membantu dalam menyelesaikan pekerjaan yang rumit. Data-data seperti berhubungan dengan operasi matematika itu bisa kita olah dengan cepat, praktis, dan juga efisien. Nah, salah satu rumus matematikanya itu ada sort, terus ada round up, round down, terus dan lain sebagainya. Nah, selain itu, seperti yang kalian tahu bahwa yang namanya operasi matematika itu misalkan ada lambang plus, itu artinya penjumlahan, terus ada lambang min, itu artinya pengurangan, terus ada lambang bintang kecil, itu namanya perkalian, terus ada lambang pangkat juga, terus yang satunya lagi ada lambang pembagian, itu untuk membagi suatu hasil data, seperti itu ya. Bab 3 sendiri itu nanti kita akan belajar tentang mengolah data berdasarkan rumus statistik dan rumus finansial. Nanti di sini Ibu akan menjelaskan teorinya terlebih dahulu kepada kalian karena mengingat posisi kita sekarang masih dalam posisi pembelajaran daring, jadi belum bisa praktik secara langsung. Kalau nanti sudah ada keputusan untuk pertemuan tatap muka, nanti insya Allah kita akan praktik secara langsung di lab komputer. Nah, untuk kompetensi dasar di bab 3 ini itu ada 4 KD yang akan kita selesaikan. Yang pertama itu KD 3.5 ada mengentry data berdasarkan rumus statistik. Yang kedua itu ada mengolah data dengan rumus statistik. Yang ketiga itu ada mengentry data berdasarkan rumus finansial. Dan yang keempat mengolah data dengan rumus finansial. Baik. Sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran, Ibu akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini adalah siswa diharapkan mampu mengoperasikan program pengolah angka atau spreadsheet, dan juga siswa diharapkan mampu mengolah data berdasarkan rumus statistik dan juga mengolah data berdasarkan rumus finansial. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk pada subbab pertama, yaitu formula dan fungsi statistik. Nah, untuk pengertian fungsi dari statistik, yaitu merupakan suatu rangkaian rumus yang tersusun sedemikian rupa untuk mengolah data-data yang bersifat statistik. Jadi, pada intinya fungsi statistik merupakan suatu rangkaian rumus ya, yang terdiri dari beberapa rumus yang digunakan untuk mengolah data yang bersifat statistik. Yang harus kalian garis bawahi bahwa kalau rumus statistik itu ya fungsinya untuk mengolah data yang bersifat statistik. Nah, untuk fungsi dari statistik sendiri itu apa sih manfaatnya? Nah, manfaatnya itu sama sebenarnya untuk membantu mempermudah dalam proses pekerjaan atau pengolahan data dalam suatu perusahaan atau instansi. Untuk formula dan fungsi statistik yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari itu ada 5, yaitu autosum. Nah, autosum sendiri itu terdiri dari ada fungsi sum, terus ada average, terus ada max, ada min, dan ada count number. Nah, jadi kelima fungsi ini merupakan fungsi statistik yang sering digunakan dalam perusahaan atau instansi, terutama dalam aplikasi pengolah angka atau spreadsheet. Nah, di mana spreadsheet sendiri itu ya tadi dengan memanfaatkan penggunaan Microsoft Excel. Seperti itu ya. Jadi, untuk jenis dan formula dari fungsi statistik, di sini nanti Ibu akan menjelaskan teorinya 17. Untuk yang pertama itu ada fungsi average. Nah, fungsi average sendiri seperti istilahnya itu average merupakan rata-rata ya. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata suatu data. Jadi ketika kita ingin mencari berapa sih rata-rata dari suatu data, kita bisa menggunakan fungsi average. Untuk yang kedua itu ada fungsi average if. Nah, di mana fungsi ini digunakan untuk menghitung nilai rata-rata dengan kriteria tertentu. Jadi bedanya dengan yang pertama,
Kalau yang fungsi average kita digunakan untuk menghitung nilai rata-rata, sementara untuk fungsi average if kita gunakan untuk menghitung nilai rata-rata suatu data berdasarkan kriteria. Jadi ada kriterianya, ada jenisnya. Tidak bisa kita homogenkan menjadi satu. Untuk selanjutnya itu ada fungsi median. Nah, seperti istilahnya median. Median itu merupakan nilai tengah. Jadi fungsi median di sini itu kita gunakan untuk menghitung nilai tengah suatu data. Yang selanjutnya itu ada fungsi mode. Nah, fungsi mode sendiri itu kita gunakan untuk menghitung angka yang paling sering muncul dalam suatu data. Nah, seperti di SMA atau SMP kalian pernah belajar yang namanya modus. Modus itu merupakan data yang sering muncul. Nah, di sini di spreadsheet kita belajar tentang fungsi mode. Mode sendiri itu sama sebenarnya pengertiannya. Jadi untuk menghitung angka yang paling sering muncul dalam suatu data. Nah, untuk fungsi selanjutnya itu ada fungsi max seperti yang telah Ibu jelaskan tadi. Fungsi max sendiri itu merupakan suatu fungsi yang digunakan untuk menghasilkan nilai terbesar dari suatu data dalam suatu range. Jadi nilai terbesar dalam suatu data, misalkan ada suatu data kita ingin mengetahui berapa sih nilai terbesar dari data tersebut. Nah, kita bisa menggunakan fungsi max untuk bisa mengolah data tersebut. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi min. Nah, seperti istilahnya ya, min namanya nilai terkecil di sini ya. Jadi fungsi min sendiri itu digunakan untuk menghitung nilai terkecil dari suatu data dalam suatu range. Jadi kita bisa menentukan nilai terkecil dalam suatu data itu melalui fungsi min itu sendiri. Nah, selanjutnya itu ada fungsi count. Nah, seperti istilahnya count merupakan menghitung ya. Jadi fungsi ini digunakan untuk menghitung banyaknya data angka dalam suatu range. Jadi ketika kita ingin mengetahui berapa sih data angka dalam suatu data atau range tersebut, kita bisa menggunakan fungsi count. Untuk fungsi selanjutnya itu ada fungsi counta. Nah, fungsi counta sendiri itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung data angka dan juga huruf. Bedanya apa sih Bu dengan yang tadi? Bedanya dengan yang count tadi, kalau count itu cuman menghitung data angka saja, tetapi kalau counta itu kita menghitung data angka dan juga data huruf. Nah, selanjutnya itu ada fungsi countif. Nah, fungsi countif atau fungsi countif itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung sel-sel data angka dan huruf berdasarkan kriteria. Jadi bedanya dengan yang awal tadi bahwa kalau countif ini itu digunakan untuk menghitung sel-sel. Jadi sel-selnya itu berupa data dan juga angka berdasarkan kriteria. Jadi tidak bisa dihomogenkan menjadi satu. Jadi misalkan ada data jenis ini terus berdasarkan kriteria ini dan lain sebagainya. Kalau kriteria sendiri yang dimaksud dalam spreadsheet ini itu merupakan suatu data atau rank atau sel yang kita maksud. Misalkan kita ingin menghitung beberapa sel saja. Jadi kalau kita ingin menghitung bukan keseluruhan, itu kita bisa menggunakan countif dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi kalau ada keterangan berdasarkan kriteria itu tidak semuanya, tidak keseluruhan. Untuk selanjutnya itu ada fungsi count blank. Nah, seperti istilahnya, count blank itu merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung jumlah sel-sel tidak bernilai atau kosong. Jadi ketika kita ingin menghitung jumlah sel yang kosong, kita bisa menggunakan fungsi count blank. Nah, untuk selanjutnya itu ada fungsi stdev. Nah, stdev sendiri itu merupakan fungsi standar deviasi. Seperti dalam rumus statistik bahwa fungsi standar deviasi sendiri itu kita gunakan untuk menghitung nilai deviasi baku dalam suatu range. Nah, selanjutnya itu ada fungsi countifs. Fungsi countifs ada S-nya ya. Nah, fungsi ini kita gunakan untuk menghitung data dari beberapa range dengan lebih dari satu kriteria. Jadi kriterianya lebih dari satu. Jadi kita bisa menggunakan fungsi countifs. Untuk
jenis selanjutnya itu ada large. Large sendiri merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terbesar ke X dari data. Jadi ketika kita ingin mencari nilai terbesar ke X dari suatu data, kita bisa menggunakan fungsi large. Fungsi ini memang jarang digunakan karena kebutuhannya tidak begitu dibutuhkan ya dalam pengolahan data di suatu instansi atau perusahaan. Nah, untuk jenis selanjutnya itu ada small. Nah, small di sini itu merupakan fungsi yang digunakan untuk mencari nilai terkecil ke X dari data. Tadi kalau di sebelumnya untuk mencari nilai terbesar, untuk small sendiri kita untuk mencari nilai ke X, nilai terkecil ke X dari suatu data. Untuk jenis formula statistik selanjutnya itu ada rank. Seperti namanya, bahwa fungsi ini digunakan untuk mencari ranking dari sebuah angka dalam rank. Jadi kita bisa meranking ya, misalkan dari 1 sampai 10 itu kita bisa meranking atau menggunakan fungsi dari rank. Untuk fungsi selanjutnya itu ada persentil. Seperti namanya, persentil sendiri itu fungsi yang digunakan untuk mencari nilai ke X secara persentase. Jadi di sini kita menggunakan fungsi persentil, yaitu dengan memanfaatkan nilai persen atau persentase. Untuk selanjutnya itu ada kuartil. Nah, kuartil sendiri itu merupakan suatu fungsi yang mirip dengan persentil. Bedanya, fungsi ini mencakup area menjadi 4 bagian atau membagi area menjadi 4 bagian. Jadi kalau kuartil itu bedanya dengan persentil sebenarnya sama, cuman bedanya kuartil dibagi menjadi 4 bagian. Baik, untuk materi selanjutnya itu kita akan langsung bahas mengenai fungsi dari rumus finansial. Nah, untuk pengertian dari fungsi finansial sendiri itu merupakan fungsi dalam Excel yang berkaitan dengan keuangan, akuntansi, serta ekonomi. Jadi fungsi finansial dalam Microsoft Excel ini berguna untuk menghitung lebih cepat data-data keuangan. Jadi kalau yang berkaitan dengan keuangan, terus berkaitan dengan ekonomi dan juga akuntansi, biasanya kita akan menggunakan fungsi finansial. Nah, fungsi finansial sendiri itu biasanya banyak sekali diterapkan di perusahaan-perusahaan karena memang mereka itu memanfaatkan fungsi ini di dalam Microsoft Excel untuk menghitung yang berhubungan dengan keuangan, akuntansi, dan juga ekonomi. Untuk jenisnya, di sini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada rumus PMT, yang kedua ada rumus rate, yang ketiga ada rumus NPER, yang keempat ada rumus PV, yang kelima ada rumus FV, dan yang keenam ada menghitung penyusutan. Nah, untuk penjelasannya itu rumus PMT sebagai pembayaran atau payment per periodik. Jadi fungsi ini tuh digunakan untuk pembayaran atau payment dalam satu periode. Nah, untuk rumus PMT sendiri itu merupakan rumus yang digunakan sebagai pembayaran atau payment dalam suatu periodik jika jumlah pembayaran, periode, dan tingkat suku bunga menurun untuk setiap periode yang sama. Nah, selanjutnya untuk rumus rate itu merupakan rumus yang digunakan untuk mencari suku bunga yang dinyatakan sebagai bunga per periode. Nah, untuk rumus NPER sendiri itu merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung jumlah periode yang digunakan untuk pembayaran sebuah investasi atau angsuran jangka panjang atau jangka pendek, penanaman modal dengan suku bunga tetap. Nah, untuk selanjutnya itu ada rumus PV. Nah, present value atau PV sendiri itu merupakan nilai penawaran modal saat ini untuk mengkalkulasi dan memperkirakan nilai investasi masa depan. Nah, untuk rumus FV sendiri itu merupakan future value, nah atau nilai kemudian atau nilai modal pada akhir jangka waktu dengan pembayaran tetap. Nah, selanjutnya untuk
menghitung penyusutan itu merupakan proses pengalokasian harga perolehan aktiva tetap menjadi biaya selama masa manfaat dengan cara regional dan sistematis, dengan cara rasional dan sistematis. Nah, selanjutnya itu ada metode untuk menghitung depresiasi. Nah, di sini ada 3 metode untuk menghitung depresiasi ya. Yang pertama itu ada fungsi SLN. Nah, di sini fungsi SLN sendiri itu merupakan beban penyusutan suatu aktiva dengan metode garis lurus tiap periode dibagi merata. Jadi setiap periode itu dibagi merata. Jadi metodenya dengan menggunakan metode garis lurus gitu ya. Nah, untuk metode yang kedua itu ada metode jumlah angka tahun. Nah, jadi metode ini itu untuk menghasilkan jumlah seluruh nilai depresiasi atau penyusutan suatu aset. Jadi untuk menghasilkan seluruh jumlah nilai depresiasi atau penyusutan suatu aset bisa menggunakan metode jumlah angka tahun. Nah, untuk metode yang ketiga itu ada metode saldo menurun ganda. Nah, metode saldo menurun ganda sendiri itu beban penyusutan tak merata sepanjang umur alat yang semakin menurun dari tahun ke tahun. Jadi, ketika beban penyusutan itu tidak merata sepanjang umur alat atau alat yang digunakan dalam perusahaan itu semakin menurun dari tahun ke tahun, itu merupakan maksud atau pengertian dari metode saldo menurun ganda. Seperti itu ya. Nah, mungkin sebelum kita masuk kesimpulan, mungkin ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, Ibu ingin menyimpulkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini bahwa hari ini kita belajar tentang bab 3, yaitu mengolah data dengan rumus statistik dan rumus finansial, di mana untuk kesimpulan yang pertama itu kita di sini ada 2 subbab. Yang pertama itu ada mengolah data dengan rumus statistik dan mengolah data dengan rumus finansial. Nah, yang perlu kalian bergarisbawahi dalam mengolah data dengan rumus statistik bahwa di dalam mengolah data dengan rumus statistik itu hanya bisa digunakan untuk mengolah data yang bersifat statistik. Jadi untuk mengolah data dengan rumus statistik itu biasanya digunakan untuk mengolah data-data yang bersifat statistik. Nah, di dalam mengolah data dengan rumus statistik itu ada beberapa fungsi ya, yang sudah Ibu sampaikan tadi ada 17 fungsi, namun yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari cuma 5, yaitu fungsi autosum, di mana fungsi autosum itu terdiri dari sum, terus ada average, ada max, min, dan count number. Nah, untuk selanjutnya dari subbab 2 kesimpulannya itu mengolah data berdasarkan rumus finansial, di mana rumus finansial sendiri itu berkaitan dengan akuntansi, dengan ekonomi, dan juga dengan yang berhubungan dengan keuangan dalam suatu perusahaan. Nah, kesimpulannya di sini tadi ada 6 rumus yang harus kalian perhatikan dalam rumus finansial. Tadi ada PV, terus ada PMT, ada SLN, dan lain sebagainya. Itu harus kalian pahami ya. Nah, untuk metode depresiasi atau menghitung depresiasi itu ada 3 metode yang tadi Ibu sudah jelaskan, yaitu ada metode saldo menurun ganda, terus ada menggunakan metode menghitung angka tahun, dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan hari ini itu untuk pertanyaan jika tidak ada ataupun nanti kalian bisa bertanya, bisa WhatsApp atau japri ke WA Ibu ya. WA-nya ada di 081 393 822 903. Di grup PJJ sudah ada, dan di grup Google Classroom juga sudah Ibu cantumkan di sana. Nah, untuk materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Tugasnya kalian bisa meresum dari hasil pembelajaran hari ini, dari apa yang Ibu sampaikan. Kalian resum, kalian bisa catat
di buku catatan kalian. Nah, untuk materi pertemuan selanjutnya di hari Jumat itu nanti kita akan mengerjakan ulangan harian. Nanti Ibu akan share link Google form ulangan harian kalian untuk materi bab 3 yang sudah Ibu jelaskan pada siang hari ini. Nah, jadi seperti itu saja, cukup sekian ya materi kita di bab 3, sudah selesai sampai akhir. Untuk praktiknya mungkin ketika kita sudah bisa bertemu untuk pertemuan tatap muka, kita akan mengadakan praktik ya. Meskipun pembelajaran kurang maksimal karena kita materi spreadsheet, sebaiknya harus praktik. Karena mengingat kondisi yang belum bisa praktik, jadi kalian harus tetap semangat belajar ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan dan selalu berpikir positif dalam melaksanakan setiap aktivitas kalian, seperti itu. Nah, sebelum kita menutup materi pembelajaran pada siang hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu ya, menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilahkan. Berdoa selesai, jangan lupa untuk presensi WA Japri ke WA Ibu, atau kalian bisa akses Google Classroom. Di situ ada nomor Ibu, atau bisa kalian akses di grup PJJ sekolah. Seperti itu ya. Sekalian, apabila ada salah kata maupun salah perbuatan, mohon maaf. Sekian dari Ibu, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.